Aku datang. Wow, astaga, itu ularnya gede banget. Sini, pegang penjepitnya. Jatuhkan. Jangan dilepas. Oh, aku tidak tahu telah melepasnya. Ada pepatah lama. Jika awalnya kamu tidak berhasil, coba lagi. Dalam hal menampilkan ular dari kayu yang sulit ditangkap, pepatah itu tampaknya menjadi moto tim kami. Ya ampun. Medan yang kami lalui untuk mencari ular derik merupakan tantangan yang belum pernah kami lalui sebelumnya. Ini adalah perjalanan ketika kami mencari ular kayu. Dan rasanya makin sulit. Matahari juga benar-benar terik. Kalian bisa lihat jarak yang begitu jauh di belakangku. Lereng gunung inilah yang pada dasarnya kami daki untuk mencari gugusan batu yang sempurna, di mana ular-ular akan keluar dan berjemur. Ini sudah pasti menguras tenaga kami. Aku akan susul Tim dan Mario. Pendakian ini benar-benar menguji tekad kami untuk menemukan ular-ular ini. Hari ini kami telah mendapatkan izin khusus untuk menjelajahi apa yang dikenal sebagai jalur pejalan kaki yang dibangun beberapa tahun lalu saat pemasangan pipa gas alam. Pada konstruksi awalnya, konstruksi seperti ini akan berdampak buruk pada satwa liar setempat. Namun setelah pembangunannya selesai, jalur ini telah menjadi habitat ideal bagi banyak spesies. Sangat curam, tertutup semak belukar, dan dipenuhi tumpukan batu berbagai ukuran. Kini jalur ini menjadi tempat berlindung yang sempurna bagi target buruan kami, ular dari kayu. Wow. Kita selalu membicarakan betapa indahnya Virginia Barat, tapi ketika kamu sampai di puncak tebing seperti ini, lihat pemandangannya. Sungguh luar biasa. Astaga. Inilah Virginia Barat yang liar dan indah. Wilayah bermil-mil yang mungkin dihuni ular. Apa kita bisa dapat? Itu pertanyaannya. Sekali lagi kami bekerja sama dengan pakar satwa liar, Tim Brass. Kamu mungkin mengenali Tim dari berbagai episode di channel Brave Wilderness. Tetapi sebenarnya ular dari kayulah yang bisa kita definisikan sebagai spesialisnya. Saat ini Tim telah melestarikan ular-ular ini dengan mengurangi interaksi manusia dengan ular. Sederhananya, ia menjelajahi area yang akan dibangun, menemukan, dan memindahkan reptil ini dengan aman dari jalur bulldozer. Selama proses ini, dia juga mengedukasi kru lapangan tentang hewan-hewan yang disalahpahami ini, yang membantu menjaga ular tersebut tetap hidup dan manusia aman dari pertemuan berbisa yang tidak diinginkan. Kami sedang turun dengan sudut yang cukup curam saat ini untuk mencari ular dari kayu. Nah, banyak lingkungan ini yang memiliki batu datar yang hancur. Semua ini hampir seperti lembaran batu. Jadi kami mengangkat potongan batu raksasa ini dan mencari ular di bawahnya. Dan semoga kita mendapatkannya. Kamu dengar? Ini benar-benar berongga di bawah batu-batuan ini. Ini sangat besar, yang artinya kita tidak bisa membaliknya. Tapi aku turun dan mengamati ini setelah berjalan di atasnya, dan lihatlah ini. Itu di sana adalah tempat yang sempurna untuk ular dari kayu bersembunyi. Kamu tidak ingin memasukkan tangan ke atas dan ke bawah batu seperti itu untuk menyaring dedaunan. Gigitan ular dari kayu bisa membunuh kamu. Ini soal menjelajah area dan mencari. Semakin luas area yang kita jelajahi, semakin besar peluang kita menemukan ular itu. Belahan bumi barat adalah rumah bagi 32 spesies ular derik yang berbeda. Dan menurutku, ular dari kayu adalah salah satu yang paling ikonik. Sudah bertahun-tahun kami mencoba berbagi spesies ini denganmu. Tapi hari ini, segalanya akan berubah. Jadi Tim dan Mario baru saja berteriak mereka menemukan ular dari kayu. Aku jalan secepat mungkin menuruni lereng batu ini. Aku datang. Oke, ini dia. Kita dapat ular dari kayu. Ya ampun, ular itu cantik. Oke, sepertinya kita dapat 2 ular. Jadi sekarang kita mengantongi ular itu untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan yang lebih besar. Ular yang besar, sangat-sangat besar. Oke Tim, kamu butuh bantuan apa? Wow, astaga, itu ularnya gede banget. Tunggu, kita tidak bisa.
Sini, pegang penjepitnya. Kamu dapat? Iya. Hati-hati, di sini badannya. Hati-hati, ada ular lain di sekitar sini. Jadi yang terjadi saat ini adalah ada ular yang sangat besar di bawah batu ini. Situasinya sangat bahaya. Kamu bisa lihat betapa curamnya di sini. Jadi kita harus berhati-hati. Juga ada ular lain di dalam bebatuan. Jadi kita akan perlahan mengambil potongan batu itu dan kita lihat apa kita bisa mengambil ular itu. Coba lihat nih. Ada serpihan kulit ular tersebar di mana-mana. Kita telah menemukan titik rawan. Pendakian yang cukup jauh untuk sampai di sini, tapi akhirnya kami mendapatkan seekor ular dari kayu. Dan ada banyak. Ya ampun. Ularnya besar sekali. Ya ampun. Tahan. Wow, itu ular derik yang sangat besar. Oke, kita punya tas lagi nggak? Iya. Oke. Totalnya kami berhasil mengamankan 3 ular. Salah satunya tampaknya betina yang sedang hamil. Ini sangat menggembirakan bagi masa depan populasi ini. Sangat cantik. Dan untuk memastikan dia tidak stres, kami segera melepaskannya kembali ke bebatuan. Jangan sampai kita lebih dekat. Gimana nih Mario? Akhirnya kita mendapatkan ular kayu kita. Kita dapat ular yang banyak. Ya ampun. Itu ular yang cukup besar. Baiklah, jadi yang akan kami lakukan adalah memasukkan ular itu ke dalam kantong ular untuk saat ini. Itu ular yang besar tapi kita nggak bisa syuting di sini. Kita harus bawa mereka ke tempat yang lebih terkendali. Jadi kita akan mengantonginya di bawah dan balikin ke sini untuk dilepas. Saat mengantongi ular, kita harus mengamankannya di bagian belakang kantong dengan kait ular. Dan juga harus berhati-hati. Kulit ular nih. Ini berarti adalah populasi ular derik yang sehat dan berkeliaran di daerah sini. Kita menemukan sumber utama ular derik. Ini sudah pasti. Setelah 2 ularnya kami dapatkan, kita mulai pendakian yang cukup sulit kembali ke sisi curam jalur pendakian. Proses ini sangat lambat dan sangat rumit. Mario, kamu gak apa-apa? Sini ku kasih tahu. Ini sangat berat untuk lengan bawahku. Kau harus menjaga ular itu jauh dari tubuhmu agar tidak berayun ke arahmu. Ular dapat menggigit melalui tas dengan mudah dan kebanyakan orang tidak berbisa saat mengangkut ular seperti ini. Jadi aku harus sangat berhati-hati. Ini ularnya dan disitulah asalnya. Dan itu adalah tujuan kita. Cukup berat tapi sepadan. Wow, itulah dia, ular derik kayu. Ini adalah upaya ketiga kami untuk menemukan salah satu reptil ini di alam liar. Dan astaga, yang ini tampan sekali. Nama ular derik kayu berasal dari fakta bahwa kita menemukan ular ini di daerah hutan dan mereka memang tersembunyi. Kecuali kamu tahu persis apa yang kamu cari, peluang kamu untuk melihatnya cukup kecil. Kecuali kamu menemukannya secara tidak sengaja dan ia memberi peringatan berupa deraknya, kamu mungkin akan langsung melewatinya. Dibandingkan dengan spesies ular derik lainnya di Amerika Serikat, aku justru menganggap spesies ini agak jinak. Pertahanan mereka selalu mengandalkan kamuflase mereka terlebih dahulu. Kalau terlalu dekat, inilah yang kalian akan dengarkan. Suara derak itu mulai beraksi. Pada dasarnya ini adalah sistem keamanan. Tandanya kamu terlalu dekat. Kalau mendekat lagi, kamu mungkin akan digigit. Kamu bisa lihat seberapa dekat aku dengan ularnya. Hanya sekitar 30 cm darinya. Aku gak mau gerak tiba-tiba untuk memprovokasinya untuk menyerang. Tapi dia pasti merasakan kehadiranku. Dan ular derik adalah puncak evolusi dari ular. Yang ingin aku perlihatkan pada kalian adalah lubang penginderaan panas. Tepat di depan mata dan tepat di bawah lubang hidung. Yang memungkinkan ular ini mendeteksi tanda panas dari mangsanya. Pada dasarnya mereka hanya perlu menunggu seperti predator penyergap. Menunggu mangsanya mendekat, lidah mereka akan menjulur. Mereka akan merasakan zat kimia, bau mangsa tersebut. Lalu dengan lubang penginderaan panas tersebut, mereka dapat mengasah hampir seperti rudal pencari panas. Lalu menyerang dengan taring besarnya. Ingat, taring ular ini seperti jarum suntik. Begitu mereka menyuntikkan bisa, mangsa tersebut hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika mangsanya adalah sesuatu seperti kelinci atau tikus atau bajing dan mereka kabur, ular itu akan mengikuti aroma mangsa tersebut hingga ia takluk pada bisanya dan kemudian ia dapat menelan mangsanya. Dan taring-taring itu bekerja secara terpisah dan mereka hampir menggunakannya seperti kait pengait untuk menarik mangsanya mundur ke dalam mulutnya.
Taring memang merupakan gigi yang dimodifikasi, tetapi semua ular memiliki beberapa garis gigi di dalam mulut mereka yang terus-menerus diganti sepanjang hidup ular itu. Jadi saat taring menarik mangsanya, gigi lain mendorongnya kembali ke tenggorokan dan mereka menelan mangsanya utuh-utuh. Dibandingkan dengan spesies ular derik lainnya di Amerika Serikat, menurutku ular derik kayu lebih suka menyergap daripada nomaden. Mereka akan selalu menunggu dan menunggu mangsanya datang. Mamalia kecil atau amfibi kecil apapun yang mereka temui di lingkungan hutan merupakan mangsa yang sempurna. Dan ular sebesar ini yang menurut perkiraanku panjangnya hanya sedikit di atas 3 kaki dianggap sebagai ular dewasa. Kalian mungkin berpikir, Kayori, kalian begitu pandai menemukan hewan, kenapa kalian butuh begitu banyak upaya untuk menemukan ular dari kayu ini? Spesies yang satu ini telah dianiaya melebihi apapun yang pernah dialami ular derik lainnya. Seringkali orang menemukan sarangnya yang dikenal sebagai hibernaculum. Begitu mereka melihat kumpulan ular yang sangat besar ini, yang akan mereka lakukan terkadang adalah membuang beton atau bensin, lalu membakar ular ini atau menguburnya hidup-hidup. Jadi kalian bisa memusnahkan seluruh populasi ular dengan melakukan hal seperti itu. Jadi ketika melihat salah satu ular ini di alam liar, di tempat yang sangat sulit dijangkau adalah hal yang sangat positif. Artinya populasinya berkembang pesat. Tidak ada yang lebih membuat kami bersemangat selain melihat populasi ular dari kayu yang berkembang pesat. Reptil ini sungguh sangat-sangat keren. Nah, hal terpenting berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan data biometrik ular ini. Untuk melakukannya, biasanya kita akan memasukkannya ke dalam tabung ular. Ini akan meminimalisir tekanan pada ular dan akan menjadi skenario teraman bagiku, tim dan kru untuk menangani ular tersebut. Yang ingin kulakukan adalah mengamati ular derik itu lebih dekat, karena dalam hal ular derik tidak ada yang lebih mengesankan daripada sistem pertahanannya. Itulah yang ingin kulakukan. Baiklah, ular deriknya sedang bergerak. Baiklah tim, jadi apa yang ingin kulakukan untuk membantu prosedur ini? Pada ular-ular ini, kamu perlu mengarahkan kepala mereka dengan lembut ke dalam tabung. Oke, siap. Saat dia masuk, posisikan tabungnya agak miring. Kalau bisa, ke bawah. Oke. Kadang butuh 30 detik, kadang butuh 20 menit. Jatuhkan. Cepat. Dorong dia ke atas. Nah, gitu. 2 di tabung, 2 di ular. Wah, itu tidak mudah. Wah, ini ular yang sangat kuat sekali. Astaga naga. Setelah ularnya terpasang dengan aman di selang, tim dan aku dapat dengan cepat mengumpulkan data biometrik termasuk panjang total ular. Hitung sisik di bawah kloaka untuk menentukan kantung reptilnya. Dan yang terakhir, hitung tombol kerincingnya. Ini tidak memberitahu kita tentang sesuatu yang ilmiah secara spesifik. Cuma keren aja untuk membandingkan ular kerincing. Kerincing ini adalah salah satu aspek paling unik dari ular ini. Dan kerincing ini sebenarnya terbuat dari sisik yang dimodifikasi. Kamu bisa lihat bagaimana ia tumbuh dari ujung ekor ular derik itu sendiri. Dan di dalam ekornya terdapat sekelompok otot yang sangat khusus untuk memungkinkan ekor bergetar dengan kecepatan yang sangat tinggi yang menyebabkan ini berbunyi. Jadi aku bisa menderiknya sendiri. Seperti itu, atau aku melepasnya dan ular itu akan menderiknya sendiri. Nah, deriknya terbuat dari sesuatu yang dikenal sebagai keratin, bahan yang sama dengan sisiknya. Dan juga bahan yang sama dengan rambut dan kuku kalian. Orang-orang selalu ingin tahu, apakah isi dari derik sebuah ular? Sejujurnya, tidak ada sama sekali. Mereka sebenarnya adalah segmen berongga yang saling bertautan. Mereka dikenal sebagai kancing, dan ketika mereka bergetar satu sama lain, dari situlah kamu mendapatkan suara deriknya. Nah, kamu tidak dapat menentukan usia ular derik berdasarkan jumlah dari kancingnya. Orang kira seperti lingkaran pohon, jika kamu lihat kancingnya, kamu dapat mengetahui usia ular tersebut. Itu tidak benar karena sepanjang hidup ular, dia dapat kehilangan bagian dari deriknya. Tetapi, kancing baru akan muncul setiap kali ular ini berganti kulit. Nah, ular ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kancing pada derik ular ini. Jujur aja ini derik terbesar yang pernah kulihat pada semua ular derik yang kami tampilkan di channel Brave Wilderness. Sungguh aspek yang unik dari evolusi ular ini yang membuatnya sangat berbeda dibandingkan dengan ular lain di seluruh dunia. Wah, keren banget ya, menghabiskan waktu yang luar biasa untuk mencari dan akhirnya menemukan ular derik kayu. Ya beginilah guys. Aku Kayori Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Tim dan aku bekerja sama di luar lokasi kejadian untuk mengumpulkan data biometrik ular besar lainnya.
ular itu kuat dan sehat seperti ular derik yang merupakan pertanda baik bagi populasi yang berkembang pesat di sini. Tidak ada dua ular yang sama persis. Dan mengingat ular dari kayu hadir dalam berbagai macam warna, sangat menarik melihat betapa bedanya masing-masing individu, terutama jika dibandingkan secara bersampingan. Akhirnya, kami mendaki kembali ke titik pertemuan dan melepaskan kedua ular tersebut ke celah-celah batu yang sesuai. Masa depan ular derik dan semua jenis ular pada dasarnya selalu terjerat dalam serangkaian ketidakpastian yang berpusat pada ketakutan yang tidak perlu terhadap reptil yang disalahpahami ini. Namun para konservasionis seperti Tim Brass dan kerja kerasnya yang tak kenal lelah untuk membantu orang-orang memahami pentingnya makhluk ini yang memastikan mereka terus merayap di planet ini. Jika kamu adalah perusahaan konstruksi besar dan mengkhawatirkan keselamatan tim kamu, namun juga menyadari peran penting satwa liar asli, mari kita singkirkan hewan-hewan ini dari jalur bulldozer. Aku Coyote Peterson. Sekarang kami mendaki di rawa selatan Texas yang adalah rumah bagi dua spesies ular air yang berbeda. Satu berbisa dan satunya tidak. Jika hidupmu bergantung padanya, apa kamu bisa membedakannya? Tetaplah di sini dan kami akan tunjukkan padamu. Saat matahari menyinari puncak pohon cemara, aku dengan hati-hati berjalan ke rawa. Setiap langkah penting saat kamu berada di pedalaman Texas Selatan. Dan saat sepatu bootku perlahan menerjang air yang gelap, fokusku sepenuhnya selaras dengan lingkungan sekitarku. Aku tahu bahwa tinggal menunggu waktu sampai aku menemukan reptil yang ditakuti kebanyakan orang. Kamu cari apa, Coyote? Ular, tapi belum ketemu. Kau tahu, kebanyakan orang yang mendaki di luar sana sering menemukan ular tanpa diduga. Tapi aku selalu mencari mereka. Tapi kalau kamu menemukannya di alam liar, sangat penting untuk identifikasi spesiesnya. Kamu akan sering menemukan ular yang tidak berbisa tapi terlihat seperti berbisa. Sayangnya, ular yang tidak berbisa ini sering dikira sebagai ular berbisa. Dan seringkali mereka akhirnya dibunuh. Tujuanku hari ini adalah menangkap satu ular tidak berbisa dan satu ular yang berbisa. Supaya kami dapat menunjukkan perbedaan antara keduanya. Ini adalah pencarian yang panjang di rawa ini. Aku belum nyerah, kita akan dapat ularnya. Ya. Coba lihat. Oke, ular kecil, ular kecil. Dia menggigitku. Aduh. Untung saja karena ini tidak berbisa. Ku bawa ke sana. Lihat ini. Ini adalah ular air berbita lebar. Oke. Ini setengah perjalanan kita. Awas GoPro-nya. Dia mencoba menggigitmu. Ini ular tidak berbisa. Sekarang kita tinggal mencari mokasinnya. Keren. Jempolku terkena. Digigit ular ini, aku akan baik-baik saja. Tapi kalau ular satunya, ular kapas, kalau itu menggigitku, kita hentikan syutingnya, lalu kita harus langsung pergi ke rumah sakit. Lihat ini. Ku deketin kamera nih. Waduh, dia galak sekali. Ularnya cantik. Oke, cukup. Sekarang kita cari ular yang satunya. Yang jangan sampai kamu lakukan adalah menginjak ular berbisa secara tidak sengaja. Ini jelas wilayahnya ular kapas. Ada ular kapas di sana. Kesini pelan-pelan. Kemana? Dia di samping pohon itu. Oh iya itu. Wah, ternyata besar. Oke, sekarang ini serius. Mundur dikit. Oke. Kita mundur sedikit. Nah, biasanya mereka bergerak secara perlahan. Aku mau coba ambil lalu aku taruh ke sana. Siap? Oke. Hati-hati. Dia pergi.
Hati-hati loh. Aku memegang ekornya, aku dapat, baiklah. Kita jangan sampai tergigit ular ini. Atau nanti kita masuk rumah sakit. Oke, aku bawa ke jalan sini. Wow, oke, hup, dia menggoyang ekornya. Itu tandanya dia defensif. Oke, kita harus membuat ular ini berhenti. Sini. Ini dia. Oke, yang harus kita lakukan sekarang adalah mengendalikan ular ini sehingga kita bisa mendekatkannya ke kamera. Aku mundurin sedikit ke sini. Rasanya tegang sekali. Lihatlah ular ini, begitu hebatnya kamuflase makhluk ini. Aku baru saja melihatnya dari sudut mataku, hanya saja bentuk samar di atas pohon cemara itu. Dan itu yang dilakukan ular ini. Kamu tidak sering melihat mereka merayap seperti ular air. Mereka seringkali seperti ini, meringkuk seperti bola di suatu tempat, mencoba untuk berkamuflase dan menjauh dari para pemangsa. Dan juga jika kamu akan memakan ular ini, kamu harus cepat. Karena jika kamu digigit oleh taring itu, kamu akan berada dalam masalah yang besar. Nah, ini adalah ular air mokasin, tapi mereka sering dikenal sebagai ular kapas. Lihat ini, kupancing supaya dia buka mulut. Kamu akan lihat tenggorokan putihnya. Lihat itu. Itu adalah tindakan defensif. Dia juga mulai menggerakkan ekornya. Kamu lihat, meniru ular derik seakan berkata, aku berbisa. Ya, kami tahu kamu berbisa. Aku bisa melihat taringnya terselip ke belakang. Wah, aku meneteskan banyak keringat. Sepertinya aku mundur dulu. Nah, baiklah, sempurna. Kita sekarang punya 2 spesies ular yang tinggal di habitat ini. Ular kapas dan ular air pita lebar. Satu beracun, satunya tidak. Tetap di sini dan akan kami tunjukkan perbedaan keduanya. Wow. Lihat ini. Ular ini sangat tenang. Mengingat beberapa menit yang lalu, ular ini berusaha sekuat tenaga untuk menggigitku dan kabur. Ini adalah ular air berpita lebar. Dan lihatlah sikapnya yang sangat tenang ini. Aku melihat kemiripan pada ular air Danau Erie dan ular air utara. Awalnya mereka menyerang atau kabur. Dan ketika kamu menangkapnya, mereka akan menggigitmu. Kabar baiknya, seperti yang kubilang tadi, ini adalah spesies yang tidak berbisa. Ular ini bisa sebesar apa? Apa bisa sebesar ular air utara? Ya bisa, menurutku ular ini memiliki ukuran rata-rata. Ini kayaknya 70 cm. Tapi mereka bisa tumbuh sekitar 1 sampai maksimalnya 1,2 meter. Betina lebih besar daripada yang jantan. Dan kurasa ini jantan, dilihat dari kloakanya. Kamu ganteng sekali, bro. Nah, ular ini sering salah diidentifikasi. Orang-orang melihatnya di dekat air dan secara otomatis mengira itu adalah ular kapas. Ini spesies yang sangat umum di seluruh Amerika Serikat bagian tenggara. Dan alasan orang-orang salah mengira ini adalah ular kapas karena A. ada di dekat air dan B. warnanya. Aku perlihatkan dengan jelas. Kamu lihat semua warna coklat tua di sepanjang tubuhnya, lalu ada garis-garis yang pudar, terlihat seperti ular kapas yang masih muda. Tapi ketika kamu membalik ular ini dan melihat perutnya, lihatlah motif kotak warna tembaga ini. Ini tidak ada pada ular kapas. Bukan berarti kamu harus lihat perut ularnya dulu. Tapi kurasa hal ini sangat-sangat keren. Sebenarnya ini pertama kali aku menangkap ular jenis ini. Dan dia ini sangat-sangat tenang sekarang. Aku tidak menyangka betapa nyamannya ular ini bersama kita. Kita baru memegang sebentar. Oh, tapi dia mengeluarkan cairan bau. Ini nih, kalian lihat cairan putih di tanganku? Ya, ini bau. Itu salah satu bentuk pertahanannya. Kotoran di calon predator, siapa tahu dia mau makan aku. Oke, aku nggak makan kamu. Jangan khawatir, kita mau berteman. Wow, ular ini sangat keren. Baiklah, kupikir ini saatnya kita mengeluarkan ular kapasnya. Kukasih ular ini ke Mario. Dia bawa ular kapas ke sini. Ini akan menjadi berbahaya. Semoga ularnya tetap tenang di tanah. Terus kameranya dideketin supaya kita bisa melihat perbedaan yang jelas dari ular itu. Oke, kamu siap? Ya. Baiklah, sekarang kita lihat ular kapasnya. Tetaplah waspada karena ini akan menjadi sedikit lebih berbahaya. Oke, kubawa ke sini. Sedikit bahaya itu meremehkan. Ya. Ayo sini. Bawa ke sini. Kita tunggu dia berhenti. Nah.
Coyote, ular air yang tadi kau pegang punya antikoagulan di air liurnya. Ular ini berbisa. Ularnya mau ngapain? Ular ini akan tergantung gimana reaksimu ya. Dia bisa membunuhmu. Tidak banyak laporan kematian akibat gigitan ular kapas. Tapi, bisa ular ini sangat beracun dan bisa menghancurkan sel darah merah kamu. Jarimu hilang atau tanganmu. Simpelnya gini deh, kalau aku digigit ular ini, kita pergi dari sini dan cepat-cepat ke rumah sakit. Jadi aku harus sangat hati-hati. Mark sudah ada di jarak aman dari ular ini. Ada Mario juga di sini untuk memastikan kalau ular ini bergerak, dia bisa menolong Mark. Yang pasti kalau kita tetap tenang dan terkendali, kita akan baik-baik saja. Ular ini tidak melarikan diri. Ular ini merendahkan tubuhnya ke tanah, tubuhnya terbuka. Lihat betapa lebarnya ular ini. Ular-ular ini seperti ular air bergaris adalah hewan akuatik. Tapi mereka tidak menyelam ke air untuk berburu. Mereka sesekali berpindah dari satu kantong air ke kantong air lainnya. Tapi mereka biasanya berburu di tanggul. Ular ini gak punya derik seperti ular derik. Dan mereka bergantung pada kamuflase untuk bersembunyi. Seringkali orang-orang berjalan tidak sengaja menginjak ular. Dan beginilah cara kamu digigit. Ular ini sama sekali tidak tertarik untuk mengejar maupun menyakiti manusia. Kalau kamu melihat dari jarak yang aman, kamu akan baik-baik saja. Oke, jadi bagian terpenting dari episode ini adalah kami ingin menunjukkan perbandingan ular ini dengan ular air berbita lebar. Untuk itu, aku harus mengendalikan ular kapas ini. Yang berarti aku akan pakai kail ini untuk menjepit kepalanya, lalu mengangkat ular ini. Mario akan bawa ular air berbita lebar, kita taruh berdampingan dan menunjukkan kalian perbedaannya, supaya kalian bisa tahu bedanya kalau nantinya kamu ketemu di alam liar. Aku akan pelan-pelan mengatur posisi kepalanya seperti ini. Baiklah, dan jariku tepat di belakang kepalanya. Ini aksi berbahaya dengan ular bisa. Iya, jangan pernah meniru apa yang kulakukan di sini. Badannya sudah kupegang. Ini dia. Seperti yang kalian lihat, tanganku gemetar. Jangan pernah mencoba mengambil ular berbisa seperti yang kulakukan ini. Alasan utama aku melakukan ini adalah supaya kita bisa menempatkan keduanya bersebelahan. Aku memegang bagian kepalanya dengan lembut tapi kuat, tepat di belakang kelenjar racun dan benar-benar mengendalikan tubuhnya. Di adegan ini, aku tidak akan banyak bergerak. Aku harus fokus dan tetap tenang. Mario, silahkan bawa ular air berbita lebar ke sini. Ini dia. Oke, lihat tuh. Kamu gugup? Lumayan. Ada ular berbahaya di tanganku. Dia tenang, kamu lihat lidahnya menjulur keluar. Jadi ini bagus, dia tidak mengeluarkan taringnya. Nah, ular kapas karena merupakan ular berbisa dan memiliki dua kelenjar racun yang besar, memiliki kepala berbentuk segitiga. Ketika dibandingkan dengan ular air pita lebar, kepalanya sebenarnya sangat kecil. Namun ketika ular air pita lebar ini terancam, mereka akan meratakan dan menggembungkan kepalanya, membentuknya menjadi segitiga yang seringkali menyebabkan orang salah mengidentifikasi mereka sebagai ular kapas. Untung buat si ular kalau berhasil mengusir predator, tapi sial jika predatornya manusia, karena biasanya ularnya akan berakhir dengan dibunuh. Sorry, aku gugup. Sekarang kita perhatikan bagian kepala ular tepat di bagian matanya. Jadi aku akan sedikit menoleh. Aku saja, tetap di situ. Oke. Bisa kamu lihat kalau ular kapas memiliki pupil vertikal, sedangkan ular air memiliki pupil melingkar. Aku sangsi jika penonton akan berhadapan langsung dengan salah satu spesies ular ini. Tapi kalau nggak sengaja ketemu dan pupilnya vertikal, kamu sudah tahu ini ular kapas dan ularnya berbisa. Dan perbedaan terakhir di muka dari ular ini yang memperjelas kalau ular ini ular berbisa. Di bagian depan ada lubang hidungnya, dan di belakangnya ada lubang lain, di antara lubang hidung dan mata. Itu adalah lubang pendeteksi panas, yang membuat ular ini bisa mendeteksi mangsa maupun predator di area tersebut. Dan ketika kamu melihat ular air, kamu akan tahu kalau ular ini tidak punya lubang lain, hanya mata dan lubang hidung. Ketika kamu lihat kedua ular ini dari atas, kamu dapat melihat betapa miripnya warna mereka. Nah, ular air memiliki garis-garis yang lebih jelas. Tapi kalau kamu hanya melihat sekilas ular-ular ini, keduanya tampak sangat mirip. Tapi kamu bisa lihat kalau ular kapas memiliki tubuh lebih besar dan pipih dibandingkan dengan ular air. Itu dia perbedaannya. Tapi sisiknya mirip ya. Betul, mirip kan? Dan kedua spesies ini memiliki sisik yang kasar, memungkinkan mereka bergerak cepat di lingkungan yang kasar. Coba kita lihat perutnya, tampaknya sangat berbeda. Lihatlah. Benar. Nah, tapi kamu nggak akan pernah melihat perut kedua ular ini berdampingan.
Tapi seperti yang kalian lihat, perut ular air ini sangat cantik dan bercorak kotak-kotak. Tidak seperti ular kapas yang berwarna polos ini. Bukan berarti ularnya nggak spesial ya. Aku mencium sesuatu, Kayu. Iya, aku mencium bau yang sama. Kedua ular ini sekarang sedang mengeluarkan cairan bau yang merupakan taktik pertahanan terakhir mereka jika ada sesuatu yang mencoba memakan mereka. Cairannya keluar dari bagian belakang, dan kalau cairan itu masuk ke mulutmu, rasanya sangat tidak enak. Jadi seperti yang kamu lihat, ular ini punya banyak jenis pertahanan terhadap predator. Bagi kalian yang menonton ini, kami ingin kamu tahu bahwa kedua ular ini sangat sulit dibedakan. Kalau kamu melihat ular di alam liar, perlakukanlah seperti ularnya berbisa. Kalau ternyata ular kapas dan kamu digigit, kamu akan dapat masalah. Jadi alangkah baiknya mengagumi hewan ini dari jarak yang aman. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Kamu siap melepasnya? Ayo. Kembali ke alam bersama ular. Bekerja dengan ular adalah salah satu aspek yang paling berbahaya di pekerjaan ini. Kenapa aku melakukannya? Supaya kita bisa belajar tentang hewan-hewan luar biasa ini. Dan harapannya mendapatkan rasa hormat yang baru. Atau bahkan terhadap hewan-hewan yang kita takuti.